Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fi din azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan pertama kali selain dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena seluruh ketaatan-ketaatan yang telah kita lakukan hingga pada malam hari ini semua berkat hidayah dan taufik darinya. Sebagaimana salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di dalam naungan sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwani wa akhwati fiddin azinallahu wa yakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini sesuai dengan yang disampaikan, kita akan membahas tentang zikir-zikir yang diucapkan setelah sholat fardu, yang dimana kita ambil dari risalah Al-Azkar allati tuqalu ba'dal faraghi minas shalah karya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke risalah, ya bisa dilihat di risalahnya, di PDF-nya ada PDF. Kita akan menjelaskan risalah ini dengan metode kita akan berikan kalimat, sepotong kalimat, kemudian kita berikan masailnya, permasalahan-permasalahan di dalam kalimat tersebut. Kemudian kita juga akan menggunakan metode tanya jawab. Jadi kita akan interaktif selama pembelajaran. Jadi dua metode tersebut atau dua uslub tersebut akan kita tempuh selama kajian kita. Yang pertama kita akan membaca potongan matannya, kemudian kita jelaskan permasailnya. Kemudian yang kedua kita akan berikan metode tanya jawab secara interaktif. Jadi saya akan bertanya, teman-teman sekalian yang menjawab, ya. Kalau ada yang bisa menjawab, bisa menjawab. Kita mulai dari dua pendahuluan. Seperti biasa, ketika kita belajar sebuah kitab, kita harus memulai dengan dua pendahuluan. Pendahuluan pertama adalah ta'rif bil musannif, mengenal penulis. Ta'rif bil musannif. Dan pendahuluan yang kedua adalah ta'rif bil musannaf, mengenal karya tulis. Kita mulai dari ta'rif bil musannif, mengenal penulisnya. Nama beliau adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman Alubaz. Alubaz, keluarga Alubaz. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman Alubaz. Beliau lahir pada tanggal 12 Zulhijjah 1330 Hijriah dan bertepatan dengan tahun 1912 Masehi. Dan saya kira kita sudah sering mendengar nama beliau ini, ya. Sering kita katakan Syekh bin Baz, ya, Syekh bin Baz, ya, karena beliau merupakan salah satu ulama yang tersohor, ya, dan banyak dari ulama-ulama sekarang di kota Saudi, di Saudi, yang merupakan murid-murid dari beliau. Jabatan beliau terakhir adalah Mufti
besar Saudi Arabia. Mufti besar Saudi Arabia dan Ketua Umum Hay'ah Kibaril Ulama. Ketua Umum Hay'ah Kibaril Ulama. Beliau wafat pada tanggal 27 Muharram 1420 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1999 Masehi. Jadi tidak lama beliau wafat ya, baru sekitar 25 tahunan. Dan saya kira kita sudah banyak mengenal dari perkataan-perkataan beliau, tulisan-tulisan beliau. Ya, Syekh bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'an adalah ulama besar pada zamannya. Itu pendahuluan pertama. Kemudian pendahuluan yang kedua adalah ta'rif bil musannaf, mengenal karya tulis. Jadi karya tulis yang kita bahas ini adalah sebuah risalah, cuma sekitar 3 lembar risalahnya. Dan sebenarnya risalah ini itu tidak ditulis di buku tersendiri. Jadi risalahnya beliau ini Al-Azkar allati tuqalu ba'dal faraghi minas shalah itu masuk di majmu' fatwanya beliau. Jadi beliau memiliki kumpulan fatwa, ada belasan jilid. Nah, di dalam jilid ke-11 ya, di dalam jilid ke-11 Al-Juz'ul Hadiya Asyar halaman 188 sampai 190 beliau berikan risalah ini. Jadi sebenarnya kitab ini tidak tersendiri, beliau masukkan di dalam Majmu' Fatawa, kumpulan fatwa beliau. Itu berkaitan dengan karya tulis beliau. Sekarang kita akan masuk ke matanya di risalahnya, bisa diperhatikan halaman 188 dari Majmu' Fatawa atau halaman pertama dari PDF kita. Ya, kata beliau rahimahullahu rahmatan wasi'ah, al-azkarul lati tuqalu ba'dal faraghi minas shalah. Zikir-zikir yang diucapkan setelah selesai sholat. Kemudian min Abdul Aziz ibni Abdullah ibni Baz ila man yarahu minal muslimin waffaqahumullahu wa zadahum minal ilmi wal iman, amin. Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, amma ba'du. Di sini kita potong kata penulis, dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz kepada yang menyaksikannya atau memperhatikannya dari umat muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka dan menambahkan untuk mereka ilmu dan iman. Amin. Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan untuk kalian dan rahmat serta berkah Allah untuk kalian. Amma ba'du. Ikhwani fiddin, kita akan berikan beberapa masail di sini. Masalah yang pertama adalah beliau di sini memperkenalkan namanya, yaitu Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Ya. Apa faidah yang bisa kita ambil dari situ? Faidahnya adalah ilmu agama diambil dari orang yang sudah dikenal belajarnya, bukan dari orang yang tidak dikenal.
Maka ilmu diambil dari ulama, bukan dari orang yang majhul. Maka beliau sebelum masuk ke risalah memperkenalkan namanya. Nama saya Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Dan di sini beliau tidak memberikan kunyah, ya. Beliau tidak menyebutkan kunyahnya. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Abu Abdillah. Cuma di sini beliau tidak berikan kunyah. Jadi beliau tidak katakan min Abi Abdillah Abdul Aziz bin Baz. Tidak. Beliau langsung berikan namanya. Ada yang bisa tahu kenapa bisa orang Arab ketika menyebutkan nama tidak tidak menyebut dirinya dengan kunyah, langsung nama. Ada yang tahu? Jawabannya ikhwan, kenapa bisa? Karena kunyah, ya, Abu Abdillah, Abu Muhammad, ya, Abu Fatan dan seterusnya digunakan orang Arab untuk pentakziman, memuliakan. Maka tidak boleh, bukan tidak boleh, hukumnya seseorang memanggil dirinya dengan kunyahnya, ya, misalnya kunyah saya adalah Abu Abdillah misalnya, kunyah saya ada Abdullah, maka hukumnya oleh ulama memanggil diri sendiri dengan kunyah itu makruh, tidak disukai, karena kunyah itu digunakan untuk pemuliaan, gitu. Kecuali kalau orang lain memanggil dengan kunyah itu baru boleh. Contohnya ya Aba Abdillah. Tapi ketika kita memperkenalkan diri, maka itu hukumnya makruh dengan kunyah. Karena kunyah itu asalnya adalah pemuliaan. Itu masail yang pertama. Kemudian masail yang kedua, risalah ini beliau jadikan sebagai nasihat kepada kaum muslimin, ya. Karena beliau katakan di situ ila may yarahu minal muslimin. Jadi beliau tujukan risalah ini kepada kaum muslimin seluruhnya, ya. Karena di dalam Arba'in An-Nawawi, ya, hadisnya hadis yang jelas, hadis ke-7 atau hadis ke-8 kalau saya tidak salah ingat, kata Nabi SAW, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kemudian dikatakan kepada Nabi, ilaman ya Rasulullah, kepada siapa ya Rasulullah? Kemudian kata Nabi, kepada siapa? Kepada lillahi, wali kitabihi, wali rasulihi, wali ammatil mu'minina wa ammatihim, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Jadi nasihat itu diberikan kepada seluruh kaum muslimin. Maka ini adalah risalah sebagai bentuk nasihat beliau kepada kaum muslimin. Kemudian dikatakan di sini dikatakan amin. Amin, ikhwan, itu bermakna Allahumma stajib. Allahumma stajib. Yang artinya amin adalah ya Allah kabulkanlah. Itu. Jadi teman-teman mungkin di silsilah talim pernah mendapatkan amin. Amin itu adalah isim fi'il amr. Gitu. Isim tapi bentuknya itu adalah fi'il amr. Dia adalah isim tapi maknanya fi'il. Ya, jadi amin itu artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Kemudian salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini beliau memberikan salam dengan salamun, menggunakan nakirah atau ma'rifah. Salamun, tanwin nakirah ma'rifah, nakirah. Biasanya kita menggunakan ma'rifah, ya kan? Assalamu alaikum. Maka sighah salam itu ada dua. Yang pertama adalah salamun alaikum.
menggunakan nakiro tanwin, salamun alaikum, atau bisa juga menggunakan sigoh yang kedua adalah assalamu alaikum, menggunakan ma'rifah. Itu. Dan dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Maka ini kaidah yang bisa kita dapatkan ya, bahwa salamun alaikum itu bisa digunakan ya. Tapi yang mana lebih utama, assalamu alaikum atau salamun alaikum, menggunakan ma'rifah atau nakirah? Kalau dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menggunakan ma'rifah, assalamu alaikum ya, assalamu alaikum. Tapi kalau di dalam ayat Al-Quran itu menggunakan nakirah, salamun alaikum qaumum munkarun, ketika malaikat Jibril masuk ke rumahnya Nabi Ibrahim ya, salamun alaikum qaumum munkarun ya. Maka itu menggunakan ma'rifah dan nakirah, maka dua-duanya boleh. Kemudian kita lanjutkan lagi, fayasurruni an uzakkira ikhwani fillahi anna sunnata ay yaqulal muslimu ba'da kulli faridatin sawa'un kana imaman aw ma'muman aw munfaridan astaghfirullaha salasa marrat Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Maka kata penulis, fayasurruni, maka saya berbahagia untuk mengingatkan kepada saudara-saudaraku, saudara-saudaraku fillah, maksudnya saudara di dalam agama, bahwasanya annas sunnata, bahwasanya ayyaqulal muslimu, hendaknya seorang muslim mengucapkan setelah sholat fardu, sawa'un kana imaman, baik dia menjadi imam, au makmuman ataupun makmun, au munfaridon atau sholat sendiri, yaitu mengucapkan astaghfirullah salasa marrat, astagfirullah sebanyak tiga kali. Maka di sini kita bisa dapatkan beberapa poin, ya, beberapa poin. Bahwasanya zikir yang sedang kita bahas di sini, ikhwan, adalah zikir setelah selesai sholat fardu. Karena zikir setelah sholat itu ada dua jenis. Satu, ada zikir setelah sholat fardu, dan yang kedua adalah zikir setelah sholat sunnah. Adapun setelah sholat fardu, maka di sini kita sedang membahasnya. Dan pada kesempatan lain, insya Allah kita akan membahas zikir-zikir setelah sholat sunnah. Misalnya setelah sholat witir atau sholat istikharah dan seterusnya. Maka kata penulis di sini kita dapatkan beberapa zikir. Yang pertama adalah mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah salasa marrat. Itu yang pertama. Istighfar sebanyak 3 kali. Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sauban radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara salasan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai dari salatnya, kemudian beliau mengucapkan salam. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kata Sauban, waqal, beliau mengatakan, ya, istaghfar salasan, beliau beristighfar sebanyak
3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wa qala, kemudian beliau melanjutkan, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maka ini adalah satu paket ya di dalam hadis tersebut. Istighfar sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, wa ya Allah engkaulah as-salam, wa minkas salam, dan darimulah keselamatan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maha mulia engkau wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Nah, itu. Maka itu satu paket zikirnya ya. Satu paket zikirnya. Jadi setelah kita salam sesuai dengan hadisnya, kita ucapkan istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian kita lanjut, summa yansarifu ilan nasi in kana imaman wa yastaqbiluhum biwajhihi, summa yaqulu huwa ghairuhu minal ma'mumin wa hakadzal munfarid. Kemudian penulis mengatakan, kemudian si makmum, ini khusus makmum, kemudian imam ya. Kemudian imam setelah mengucapkan 2 kata tadi, yaitu istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian imam berbalik arah menuju makmum. Kemudian imam berbalik arah menuju manusia apabila dia adalah imam. Lalu dia menghadap kepada makmum dengan wajahnya. Jadi setelah kita sebagai seorang imam, setelah mengucapkan istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, yang asalnya kita duduk tawarruk ya, duduk setelah duduk di tasyahud akhir. Setelah kita mengucapkan 3 hal tersebut, kemudian kita batalkan duduk tawarruk kita, kemudian kita berbalik arah ke imam. Jadi setelah kita berbalik arah ke imam, kita sudah bisa duduk apa saja, duduk bersila ya, ataupun duduk tasyahud. Maka ini kaifiyahnya. Kemudian kata penulis, si imam berkata dan selainnya dari makmum ya, dan begitu pula orang yang sholat sendirian. Setelah itu dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Di sini agak panjang sedikit, cuma dari penjelasan penulis ini ya, sebenarnya ikhwan ya, dari penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin, di dalam zikir yang disebutkan oleh penulis itu merupakan gabungan dari 2 hadis. Jadi sebenarnya yang disebutkan oleh penulis itu gabungan dari 2 hadis. Ya. Itu tentang tahlil. Ya. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah.
Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya. Jadi lafaznya itu adalah dari riwayat ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Itu lafaz yang pertama, ya. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Nah, itu riwayat yang pertama. Kemudian riwayat yang kedua adalah hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Zikirnya begini. Sama di awalnya ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini sama. Ya, di sini sama. Nah, setelahnya yang berbeda. Nah, bisa dilihat di situ ya, di situ. Di situ. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Nah, sampai di situ. Jadi yang disebutkan oleh penulis itu ada dua di situ ya, itu dia gabung. Ya, dia gabung. Di lafaz yang pertama itu sama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di situ yang sama. Ya. Nah, di dua riwayat itu baru berbeda lafaznya. Ada setelahnya satu, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Itu satu. Kemudian di riwayat yang lain yaitu la ilaha illallah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafir. Nah, gitu. Nah, jadi ada dua zikir tersebut. Nah, bagusnya kita baca terpisah ya. Bagusnya kita baca terpisah. Baik, silakan antum ikuti ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddi. Itu zikir yang pertama. Zikir yang kedua sama di awalnya. Ikuti. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan.
La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Maka itu dua zikirnya, ya. Itu dua zikirnya. Jadi ada dua riwayat yang penulis gabung, ya. Riwayat yang pertama, Allahumma la mani' lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan riwayat kedua, la ilaha illallah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahus sanaul hasan. Nah, itu la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafir. Maka itu dua bentuk zikirnya, ya. Dua bentuk zikir. Kemudian kita lanjut lagi di halaman berikutnya. Wa yaqulu ba'da salatil maghribi wal fajri ma'a ma taqaddama. Kemudian dia mengucapkan setelah salat maghrib dan setelah salat subuh sebagaimana dua tadi, ya, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Di sini ada tambahan yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dia mengucapkan di salat maghrib dan salat subuh, khusus dua salat ini. Berapa kali? Asyra marrat, 10 kali. 10 kali. Nah, maka ini adalah perkataan beliau, ya, mengucapkan 10 kali, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali di salat maghrib dan subuh. Summa ba'da zalika yaqul. Ya, kita lanjutkan kembali zikirnya. Kemudian setelah itu dia mengatakan subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar salasan wa salasina marratan wa yaqulul tamamal mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, kemudian setelah itu dia mengucapkan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar sebanyak 33 kali. Lalu dia mengucapkan yang ke-100-nya, karena subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, jadi totalnya 99. Maka dia mengucapkan yang ke-100-nya sama, kalimat tahlil juga. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, di sini kita akan berikan sedikit pendetailan. Ikhwani wa akhwati fiddin, zikir, tasbih, tahmid, takbir dan tahlil ini di dalam riwayat hadis ada 5 riwayat atau ada 5 sighah cara mengucapkannya. Zikir, tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Ada 5 riwayat atau 5 cara. Cara yang pertama, ya, jadi antum bisa menggunakan cara ini, ya, bergantian. Cara yang pertama adalah seperti yang disebutkan penulis, ya. Subhanallah 33 atau tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Kemudian yang ke-100-nya yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu cara pertama. Hadisnya ini adalah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salasan wa salasin
Barang siapa yang bertasbih kepada Allah 33 kali setelah salat, wa hamidallaha salasan wa salasin, bertahmid kepada Allah 33 kali, wa kabbarallaha salasan wa salasin, kemudian bertakbir 33 kali, fatilka tis'atun wa tis'un, maka itu totalnya 99 kali. Wa qala tamamal mi'ah, kemudian dia mengucapkan yang ke-100-nya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika dia ucapkan 100, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ghufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahri. Subhanallah. Maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Itu luar biasa hadisnya ya. Maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Maka ini adalah cara yang pertama ya, cara pertama. Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, tahlil 1 kali. Cara yang kedua, tasbih 33 kali. Tasbihnya 33 kali, tahmid 33 kali, tahmid 33 kali, tapi takbirnya 34. Takbirnya 34. Jadi ini tidak pakai tahlil, tapi pakai takbir. Cuma takbirnya 34. Itu. 34. Hadisnya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, muaqibatun la yakhibu qailuhunna dubura kulli salatin maktubatin salasun wa salasuna tasbihatan wa salasun wa salasuna tahmidatan wa arba'u wa salasuna takbiratan. Zikir-zikir yang tidak akan pernah merugi orang yang mengucapkannya. Jadi orang yang mengucapkannya kata Nabi tidak akan pernah merugi. Yaitu tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir sebanyak 34. Takbir sebanyak 34. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga adalah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Totalnya 99. Totalnya 99. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan ada orang miskin dari kalangan muhajirin ya, mengeluh sama Nabi alaihi salatu wassalam, mengeluh, ya Rasulullah, ya, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang-orang kaya, ya, orang-orang kaya ya Rasulullah banyak sekali pahalanya. Ya. Orang-orang kaya banyak sekali pahalanya. Terus Nabi mengatakan, wa ma zaka? Kenapa bisa orang-orang kaya banyak pahalanya? Kemudian orang-orang miskin ini ya, orang miskin di zamannya Nabi, orang muhajirin, dia bilang, yusalluna kama nusalli. Ya Rasulullah, orang kaya itu mereka sholat, kami sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya. Wa yatasaddaquna wa la tatasaddaqu. Tapi mereka bersedekah tapi kami tidak bisa. Karena miskin. Ya. Karena miskin. Wa ya'tiquna wa la nutiku. Mereka kasih orang tapi kami tidak bisa. Karena apa? Miskin. Ya, maka orang-orang miskin ya dari kalangan sahabat itu berlomba-lomba untuk dapat pahala. Ya. Mereka sholat, orang-orang kaya, kami sholat. Mereka puasa, kami tidak, kami juga puasa. Tapi pada saat mereka bersedekah, mereka kasih orang, kami tidak dapat bagian pahala.
Bagaimana itu ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, afala adullukum ala syai'in iza fa'altumuhu sabaqtum man ba'dakum wa la yakunu ahadan afdala minkum illa man sana'a misla ma sana'tum. Kalian mau tahu apakah amalan yang kalau kalian kerjakan, maka amalan tersebut kalian akan mendahului orang-orang yang beramal sebelum kalian. Dan tidak ada di antara kalian yang lebih mulia beramal kecuali dia mengamalkan itu juga. Gitu. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin salasan wa salasin. Kalian bertasbih, bertahmid, bertakbir kepada Allah sebanyak 33 kali setiap sholat. Nah, maka itu dalilnya. Ya, maka itu dalilnya. Ini adalah dalil tentang tasbih, tahmid dan takbir sebanyak 33 kali. Sudah berapa cara? Sudah 3. Cara yang keempat adalah tasbih 25 kali, tahmid 25 kali, takbir 25 kali, tahlil juga 25 kali. Gitu. Jadi di sini tahlilnya ada, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, tapi dibaca 25 kali. Gitu. Jadi totalnya berapa? 100. 25 kali 4. Tasbih 25, tahmid 25, takbir 25, tahlil 25. Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhu. Ini hadisnya agak panjang ya. Hadisnya ini tentang mimpinya seorang laki-laki. Mimpinya ini laki-laki, dia bilang, kalian jadikan tasbih, tahmid, takbir dan tahlilmu 25 kali semua. Nah, setelah laki-laki ini bermimpi, kemudian dia ceritakan tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, ya ij'aluha kadzalik. Jadikanlah zikir kalian seperti itu. Gitu. Ini cara yang keempat. Dan cara yang terakhir. Cara yang terakhir adalah tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, dan takbir 10 kali. Totalnya berapa? 30. Nah, ini cuma 30 saja. Tasbih 10, tahmid 10, takbir 10. Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh ashabus sunan. Ashabus sunan. Kalau kita katakan ashabus sunan, ikhwan, hadis riwayat ashabus sunan, berarti ada 4 orang imamnya. Berarti imam siapa? Abu Daud yang pertama, Abu Daud. Yang kedua, Tirmizi. Ketiga, An-Nasa'i. Dan 4, Ibnu Majah. Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Itu namanya ashabus sunan, pemilik kitab sunan. Ya, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Hadisnya diriwayatkan ashabus sunan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Ya. Hadisnya cukup panjang juga. Tapi intinya adalah tasbihnya 10 kali, tahmid 10 kali dan takbir 10 kali. Sudah masuk? Sudah masuk tadi? 3 menit lagi? Ya, kita tunda saja, nanti setelah sholat isya baru kita lanjutkan, karena ini agak sedikit lagi insyaallah pembahasannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fiddin, azanallahu wa yakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian dari risalah kita Al-Azkar allati tuqalu ba'da faragi minas shalah, karya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Di sesi yang pertama kita sudah membahas tentang zikir-zikir setelah sholat. Yang pertama kali adalah istighfar, ya. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Khusus untuk imam, setelah membaca zikir tersebut, kemudian dia berbalik badan ke arah jamaah, kemudian melanjutkan zikir setelahnya. Kemudian zikir setelahnya yang sudah kita bahas tadi adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani'a, ya Allah, tidak ada yang bisa menahan apa yang bisa kamu berikan. Wa la mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada satupun yang bisa memberikan apa yang kamu tahan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidak ada satupun yang memberikan manfaat dari yang memiliki kedudukan minkal jaddu, sebab engkaulah yang memiliki kedudukan tersebut. Maka itu zikir yang pertama berkaitan dengan tahlil tersebut. Kemudian zikir yang kedua kita sudah bahas, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ya. Ya, artinya la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan kami tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Lahun ni'mah, hanya miliknya lah seluruh kenikmatan. Walahul fadl, hanya miliknya lah seluruh keutamaan. Walahus sana'ul hasan, dan hanya miliknya lah pujian-pujian yang indah. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, yaitu yang ikhlas kepadanya di dalam masalah agama. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir membencinya. Kemudian zikir tasbih, tahmid, dan tahlil sudah kita berikan tadi, yaitu ada 5 cara. Cara yang pertama adalah tasbih 33 kali, tahmid 33, takbir 33, dan tahlil 1 kali. Itu cara pertama. Totalnya ada 100. Cara yang kedua adalah tasbih dan tahmid masing-masing 33 kali, adapun takbirnya ditambahkan 1 kali menjadi 34 kali, maka menjadi 100.
Perbedaannya takbirnya di sini di cara kedua untuk sebanyak 34 kali. Kemudian cara ketiga yaitu tasbih, tahmid dan takbir masing-masing sebanyak 33 kali tanpa ada penyempurna 100-nya, ya. Jadi totalnya 99. Kemudian cara yang keempat, tasbih, tahmid, takbir dan tahlil masing-masing sebanyak 25 kali. Ya, masing-masing sebanyak 25 kali. Kemudian cara yang terakhir yaitu tasbih, tahmid dan takbir itu sebanyak 10 kali. Masing-masing sebanyak 10 kali sehingga totalnya menjadi 30 kali. Maka ini adalah sighah tasbih, tahmid dan takbir yang kita berikan. Kemudian di sini ada lagi masail yang kita sebutkan. Bagaimana cara menyebutkan tasbih, tahmid dan takbir serta tahlil? Di sini para ulama ada dua, ya semuanya bersepakat ya bahwasanya boleh menggunakan dua cara. Cara yang pertama adalah digabungkan. Jadi digabungkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu cara pertama digabungkan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Itu cara yang pertama digabungkan. Cara yang kedua adalah dipisah. Ya. Jadi subhanallah, 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 sebanyak bilangan tersebut. Kemudian lanjut lagi alhamdulillah, 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 sebanyak bilangan tersebut. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat yang mana yang lebih utama. Apakah disambung atau dipisah? Ya. Syekh Saleh Al-Utsaimin menguatkan pendapat yang paling afdolnya adalah disambung. Yang disambung. Jadi subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Nah, paling afdolnya. Tapi ketika ada yang mau memisah maka tidak ada masalah. Itu dibolehkan oleh para ulama. Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Itu masail yang berikutnya. Kemudian masalah yang lain adalah bagaimana cara menghitung zikirnya. Bagaimana cara menghitung zikirnya? Cara menghitungnya adalah ada di dalam hadis yang telah kita berikan di kaifiyah tasbih takbir yang 10 kali. Yaitu hadis riwayat Ashabus Sunan ya, Imam Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr bin As. Di situ Abdullah bin Amr bin As menjelaskan tentang zikir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana cara beliau menghitung zikirnya tersebut. Kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma di dalam hadisnya itu, ya, hadisnya panjang tapi potongan hadisnya kata beliau, falaqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqiduha biyadihi. Sesungguhnya saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakid zikirnya dengan tangannya. Nah, pertanyaannya apa yang dimaksud dengan meyakid? Ya, meyakid. Aqada yakidu. Ya, aqada yakidu. Dijelaskan oleh para ulama, meyakid atau mengakad jari, ya mengakad tangan. Akad bermakna tayyul isba'i wasanyihi. Tayyul isba'i wasanyihi. Mengakad
Jari tangan adalah melipat dan memasukkan jari tangan ke dalam telapak tangan. Itu namanya mengakad. Ini namanya mengakad. Mengakad. Maka kata Abdullah bin Amr bin As, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakad tangannya. Ya, mengakad tangannya, yaitu melipat jarinya tersebut ke dalam lengan, ke dalam telapak tangan, ya, begini. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. 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 Kemudian dilepas, kemudian diakad lagi. Begitu. Dan itu cara yang pertama, dan ini cara yang sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun cara yang biasa kita lakukan adalah menghitung dengan ruas-ruas jari tangan, dan ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh, ya. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Adapun tentang urutan ruas-ruasnya, ya, biasa kita lihat ada urutannya 1, 2, 3, itu tidak ada dalilnya, ya. Tapi menghitung dengan ruas-ruas jari tangan itu hukumnya boleh. Tapi hukum asalnya adalah mengakad, yaitu melipat jari, ya, melipat jari. Itu hukum asalnya. Yang tidak sunnah itu adalah menghal, ya, menghal. Menghal itu adalah lawannya. Menghal adalah lawannya. Kalau mengakad itu melipat, menghal itu melepaskan. Menghal begini. Maka ini tidak sunnah, ya. Yang sunnah itu adalah mengakad, dia lipat, ya. Kalau dia mau menggabungkan itu boleh, mengakad dan menghal itu boleh. Dia lipat dulu. 1, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. 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 Kemudian dia kasih hal, ya. Maka ini boleh. Adapun kita biasanya menggunakan ruas-ruas jari tangan, maka itu juga boleh, ya. Cuma hukum asalnya itu adalah menggunakan mengakad, ya. Itu kata Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizallahu taala. Maka ini adalah kaifiyah bagaimana cara menghitung dari tasbih. Kemudian kita lanjutkan kembali ke matannya. Penulis mengatakan, was-sunnatu lil imami wal munfaridi wal ma'mumi al-jahru bihazihil azkari ba'da kulli salatin faridatin jahran mutawassitan laisa fihi takallufun wa qad sabata fis sahihaini an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna rafa'a as-sauta bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubati kana ala ahdin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Kata penulis, dan sunnah berlaku bagi imam salat sendiri serta makmum adalah menjaharkan zikir tersebut. Mengeraskan zikir tersebut setiap selesai salat fardu dengan jahar yang pertengahan, jahran mutawassitan, dengan jahar yang pertengahan. Laisa fihi takallufun, ya, jaharnya tidak disengaja ributkan, ya. Jadi tidak membuat isi masjid itu sampai ribut sekali, ya. Sampai ribut sekali. Dan telah tetap, ya, di dalam sahihain, ya, Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya, ya, beliau mengangkat suara dengan zikir ketika manusia telah selesai dari salat fardu. Itu ketika pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Sesungguhnya
saya mengetahui solat telah selesai tatkala saya mendengarkan zikir mereka. Gitu. Tatkala saya mendengar zikir mereka. Maka di sini kita bisa dapatkan masail ya, ada masailnya. Jadi sunnah ya, itu adalah mengangkat suara, menjaharkan zikir. Menjaharkan zikir berdasarkan ya perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya. Karena kata Ibnu Abbas, saya mengetahui orang-orang selesai sholat ya ketika saya mendengar zikir mereka. Ya. Ketika saya mendengar zikir mereka. Nah, pertanyaannya ikhwan wa akhwat, apa perbedaan antara menjahar dan mensirkan suara, mengeraskan dan memelankan suara? Ada yang tahu apa perbedaannya? Coba Abu Far, kira-kira apa bedanya? Hah? Dikeraskan. Kalau disir? Kalau disir, dibisik-bisik. Kalau jahar apa? Jahar dipelankan. Oh, sir itu didengar. Oh, jahar didengar tapi beberapa orang. Kalau sir, oh kalau sir dibaca cuma. Nah, kalau begitu apa perbedaannya? Apa batasannya antara jahar sama sir? Apa bedanya? Dapat bedanya? Perbedaan ikhwan antara jahar dan sir, jahar itu ya, jahar adalah sengaja mengeraskan suara meskipun orang di sekitar tidak mendengar ya. Jahar adalah raf'us sauti, mengeraskan suara meskipun orang lain tidak dengar. Itu namanya menjahar. Jadi kita menyengajakan mengangkat suara meskipun orang lain tidak dengar. Perbedaan dengan sir, sir adalah memelankan suara meskipun orang lain dengar. Memelankan suara meskipun orang lain dengar. Dalilnya apa? Dalilnya adalah Nabi alaihi salatu wassalam pernah keluar tengah malam. Dia dengar solat tahajudnya Abu Bakar. Solat tahajudnya Abu Bakar dipelankan suaranya, tapi dia dengar ya. Abu Bakar didengarkan suaranya oleh Nabi, tapi Abu Bakar tidak tahu ya. Jadi Nabi mendengar di rumahnya Abu Bakar suaranya Abu Bakar ketika sholat tahajud. Kemudian Nabi melintasi lagi rumahnya Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab kedengaran juga suaranya oleh Nabi alaihissalam ya. Nah, cuma ketika besok pagi Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, naikkan suaramu." Dan Nabi mengatakan kepada Umar, "Wahai Umar, turunkan suaramu." Jadi antara Abu Bakar sama Umar sama-sama didengarkan oleh Nabi alaihissalam. Cuma satu sir, ya, sirkan bacaan, itu pun didengar oleh Nabi. Satunya menjaharkan bacaan, yaitu Umar, dan didengar oleh Nabi. Oleh karenanya Nabi alaihissalam mengatakan, "Wahai Abu Bakar, naikkan suaramu."
dan wahai Umar, turunkan suaramu. Artinya ini dalil bahwasanya kalau sholat tahajud itu kita menjaharkan tapi tidak terlalu besar. Gitu. Kita jaharkan tapi tidak terlalu besar. Nah, maka itu ikhwan perbedaan antara sir dan jar. Jahar adalah mengangkat suara meskipun orang lain tidak dengar, sedangkan sir adalah menurunkan suara meskipun orang lain dengar. Gitu. Paham bedanya? Ya, jadi maksudnya antum menurunkan suara, ya. Tapi meskipun antum turunkan suara orang lain dengar, labas, tidak ada masalah. Antum sudah sirkan. Dan maksudnya antum untuk menjaharkan, mengangkat suara. Tapi meskipun antum angkat suara, tapi orang lain tidak dengar, labas, tidak ada masalah. Selama niatnya antum, maksudnya antum mau mengeraskan suara. Paham tuh? Nah, gitu. Akan tetapi ikhwan, di sini ada masail lagi, ya. Para ulama terbagi menjadi 3 pendapat tentang masalah mengeraskan suara di dalam setelah berzikir, ya, setelah berzikir, setelah sholat. Yang pertama yang mengatakan sunnah mengangkat suara, itu adalah dari Imam At-Tabari, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian Ibnu Hazm dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang mengatakan sunnah mengangkat suara adalah Imam At-Tabari, penulis kitab tafsir At-Tabari, kemudian Ibnu Hazm dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu yang pertama. Pendapat yang kedua, yang sunnahnya ketika berzikir adalah mengecilkan suara. Dan ini pendapatnya mayoritas ulama dari 4 mazhab. Mensirkan suara kecuali mazhab Asy-Syafi'i. 3 mazhab, Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah, mengatakan disunnahkan disirkan suara, dipelangkan. Dan pendapat yang ketiga adalah pendapat dari mazhab Asy-Syafi'i sendiri, ya. Yaitu pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, dan ini dikutip di Al-Um, ya. Bisa juga antum dapatkan di Kasyifus Saja, Syarah Safinatun Najah, ya. Ya, itu Kasyifatus Saja, itu syarahnya Safinatun Najah yang merupakan disyarah sama ulama-ulama Syafi'iyah. Kalau Imam Syafi'i mengatakan begini, dikeraskan suara dalam berzikir dalam rangka mengajarkan manusia. Ketika manusia sudah paham zikirnya, maka suaranya kembali ke asalnya, yaitu dipelankan. Gitu. Maka itu dari mazhab Syafi'i, yaitu suara asalnya, yaitu kita ajarkan manusia dikeraskan dalam rangka pengajaran. Tapi ketika ketika sudah manusia sudah kenal, maka sisa disirkan suaranya. Maka ini tentang menjaharkan suara di dalam zikir, dan itu ada khilaf di antara ulama. Wallahu alam, saya lebih cenderung ke pendapat dari yang mensirkan, ya, Tapi kalau teman-teman ada yang mau menjaharkan, maka la ba's, ya, karena al-jahar, dijaharkan suara berdasarkan teks dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sendiri. Dan ini dipilih untuk menjaharkan, itu dipilih oleh guru kita juga, Ustazuna Zulkarnain, itu menjaharkan. Jadi kalau teman-teman pergi ke Mahat di Bajirupa, itu pasti jahar suaranya, suara zikir, ya, jahar suaranya. Nah, maka silakan dipilih yang mana yang menurut antum yang mendekati rajihnya. Allahu ta'ala alam bisawab. Kemudian kita masuk berikutnya. Wala yajuzu ayyujahiru bisautin jama'in, bal kullu wahidin yadhkuru binafsihi min duni mura'atin li sautin ghairi
li'anna zikrul jama'iyya bid'atun la asla laha fi syar'il mutahhar. Kata penulis, dan tidak boleh seseorang untuk menjaharkan suaranya dengan suara jama'i. Suara jama'i itu maksudnya adalah satu orang berzikir, misalnya imamnya yang berzikir, kemudian diikuti oleh makmumnya, ya. Jadi imamnya mengatakan subhanallah, subhanallah. Nah, kemudian makmumnya mengatakan juga subhanallah, subhanallah. Gitu ya. Nah, maka kata penulis tidak boleh bagi seseorang untuk menjaharkan suara dengan suara jama'i, yaitu satu orang berzikir, kemudian satu orang yang memimpin, kemudian yang lain mengikuti. Bahkan setiap orang berzikir dengan sendiri-sendirinya, ya, berzikir dengan sendiri-sendirinya, ya. Min duni mura'atin li sautin ghairi, tanpa memperhatikan suara orang yang berada di sekitarnya, ya, suara orang selainnya. Lianna zikrul jama'iyya bid'atun la aslalaha fi syar'il mutahhar. Sebab zikir berjamaah merupakan bid'ah yang tidak ada asalnya di dalam syariat yang suci. Maka di sini kita bisa dapatkan masail, ya, bahwasanya hukum berzikir berjamaah itu tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya. Bahkan bid'ah amaliyah pertama, ya, bid'ah amaliyah perbuatan, ya. Bid'ah amaliyah pertama, ya, berkaitan dengan ibadah adalah zikir berjamaah. Berzikir berjamaah. Dan itu hadisnya ada di hadis riwayat Imam Ad-Darimi, ya. Di awal-awal kitab beliau Sunan Ad-Darimi, beliau berikan hadis tersebut, ya, tentang zikir berjamaah. Ibnu Mas'ud, ya, menegur orang yang berzikir berjamaah. Jadi ketuanya itu bilang, ya, bertasbihlah kepada Allah, ya. Kemudian orang-orang di depannya mengatakan subhanallah, 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 subhanallah. Kemudian bertahmidlah kepada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ketika dihampiri oleh Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud marah. Apa yang kalian lakukan? Ya, apa yang kalian lakukan? Bajunya Nabi masih ada, ya. Tempat makannya Nabi masih ada, ya. Belum kering, ya. Kalian sudah melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka itu kata Ibnu Mas'ud. Maka kata orang ini, wahai Ibnu Mas'ud, zikirkan itu baik. Kami hanya menginginkan kebaikan. Nah, kata orang ini, ya, kami hanya menginginkan kebaikan. Maka kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan akan tetapi dia tidak mendapatkannya. Maka ini adalah dalil yang tegas, ya, dan jelas bahwasanya zikir berjamaah itu tidak ada asalnya. Dia berzikir dengan sendiri-sendiri. Kemudian kita lanjutkan lagi. Summa yushra'u ay yaqra'a kullun minal imami wal ma'mumi wal munfaridi ayatal kursi sirran, thumma yaqra'u kullu minhum qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas sirran, wa ba'dal maghribi wal fajri yukarriru qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thalatha marrat, wa huwa al-afdalu li sihhati kulli ma zakarna anifan, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahabatihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Kata penulis, kemudian disyariatkan, ya, seluruh orang, baik makmum, baik imam
ataupun makmum ataupun dia sholat sendirian untuk membaca ayat kursi. Ayat kursi. Sirron dengan dengan suara sir. Ya. Dan ini dalilnya jelas ya. Ada di dalam hadis riwayat An-Nasa'i dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut." Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali mati. Masya Allah. Ya. Maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali mati. Maka ini adalah fadilah yang besar ya. Jadi jaraknya antum dengan surga tidak dibatasi kecuali mati dulu. Gitu. Mati baru masuk surga. Mati baru masuk surga. Maka ini zikirnya afdol sekali ya. Dan saya wasiatkan untuk diri saya dan teman-teman untuk mengamalkan ayat kursi ini ya setelah sholat fardu ya. Karena ini keutamanya besar. Tidak ada yang menghalangnya masuk surga kecuali mati dulu. Berarti mati baru masuk surga. Maka ini adalah keutamaan yang besar. Kemudian dia membaca ya, kemudian seluruh orang membaca qul huwallahu ahad, al-ikhlas, wa qul a'udzu birabbil falaq, wa qul a'udzu birabbin nas, dan muawwizatain ya, trikul secara sir. Dan setelah salat maghrib dan salat subuh dia mengulangi 3 qul tersebut itu sebanyak 3 kali. Jadi kalau salat maghrib 3 kali, subuh 3 kali trikul. Jadi ada 2 zikir yang diulang sebanyak 3 kali di waktu maghrib dan di waktu subuh. Yang pertama adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Dan yang kedua adalah 3 qul ya, dibaca 3 kali setiap subuh dan setiap maghrib. Setiap subuh dan setiap maghrib ya. Dan ini dikomentari oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin ya, bahwasanya zikir la ilaha illallah dan seterusnya sebanyak 10 kali di salat maghrib dan salat subuh beserta dengan 3 qul dikomentari oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin, yang dimaksud di dalam hadis itu adalah zikir pagi petang. Zikir pagi petang. Jadi bukan zikir yang masuk di dalam salat fardu, tapi zikir ini masuk di dalam zikir pagi petang. Nah, itu yang dikomentari oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin. Ala kulli hal, kalau ada teman-teman yang mau mengamalkan labas. Kemudian kata beliau, dan inilah yang lebih afdol karena kesahihan apa yang telah kami sebutkan barusan. Dan semoga Allah memberikan salawat dan salam kepada Nabi-Nya Muhammad serta keluarganya dan sahabatnya serta orang yang mengikutinya dengan baik hingga hari kiamat ya, hingga akhir kiamat. Dan ini Mufti Amil Mamlakatil Arabiyah As-Saudiyah ya, mufti umum dari Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah ya, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Ahsan, selesai pembahasan kita dari pembahasan beliau. Sebelum kita tutup ikhwan, ada baiknya kalau kita membandingkan ya. Membandingkan dengan kitab-kitab yang lain yang dimiliki oleh ulama berkaitan dengan
Ya. Ada. Baik, sebelum kita akhiri, kita bandingkan dengan kitab-kitab yang lain yang dimiliki oleh ulama. Ada dua kitab yang menjadi populer di masa sekarang berkaitan dengan zikir ya. Yang pertama adalah Hisnul Muslim ya. Hisnul Muslim karya Syekh Sa'ad bin Waf Al-Qahtani. Mungkin teman-teman pernah melihat Hisnul Muslim, dan Hisnul Muslim ini yang paling banyak dicetak di toko-toko dan banyak diterjemahkan. Jadi di dalam Hisnul Muslim, ikhwan, ada kurang lebih kesamaan antara apa yang disebutkan oleh Syekh bin Baz dengan penulisnya Hisnul Muslim ya. Cuma perbedaannya di Hisnul Muslim, penulisnya menambahkan satu doa yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Maka Hisnul Muslim ya, beliau tambahkan satu doa untuk selesai sholat fardu, yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan ini penulis Hisnul Muslim menambahkan zikir tersebut ya. Menambahkan zikir tersebut setelah sholat fardu. Kemudian di kitab yang lain yaitu Fiqhul Azkar wal Adghiyah ya, karya Syekh Abdul Razzaq, dan ini kitabnya sekarang lagi banyak dibahas ya, Fiqhul Azkar wal Adghiyah karya Syekh Abdul Razzaq. Beliau menambahkan satu zikir ya, jadi sama seperti Syekh bin Baz, cuma beliau menambahkan satu zikir Syekh Abdul Razzaq, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya. Jadi itu perbedaannya ya, perbedaan dari masalah dari kitab tersebut ya,
Baik. Baik, kita lanjut. Adapun Hisnul Muslim yang disusun oleh Syekh Sa'ad bin Waf Al-Qahtani, di dalam Hisnul Muslim beliau tambahkan satu doa, ya. Beliau tambahkan satu doa. Doanya itu adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, saya memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Dan untuk Fiqhul Azkar wal Adiyah karya Syekh Abdul Razak, beliau tambahkan satu doa di dalam zikirnya tersebut, yaitu Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku di dalam mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadahku. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fiddin, selesai pembahasan kita di al-azkar allati tuqalu ba'da al-faraghi minas shalah. Sebelum kita tutup, bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang masalah zikir, kami persilakan. Saya kira tidak ada yang mau bertanya. Kita tutup saja majelis kita. Dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.